Baby, are you okay? Yeah, Mommy, I'm okay. Wake up, Mom. Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Film yang sudah rilis 14 bulan lebih setelah Mimin upload video ini menceritakan tentang perjuangan tangguh seorang janda yang berusaha menyelamatkan kedua anaknya dari sebuah pandemi, di mana semua orang merasakan hal yang sama, yaitu gak bisa tidur. Walaupun merasakan ngantuk yang teramat berat, namun tak ada obat tidur yang bisa menyembuhkannya. Kecuali kalian nonton video ini sampai kelar ya sob. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Di awal film, kita disuruh mengikuti seorang sirikiti rumah sakit nih. Sambil ngumpet-ngumpet, kita kenalan sama janda beranak dua ini ya. Namanya Jill, yang secara diam-diam mengambil stok obat kadaluarsa. Sepulangnya, ia menjual obat tersebut pada salah satu pengedar, Greg, yang sudah ditunggu akang-akang montir di bengkel. Jill mengajak kedua anaknya, Tilda dan Noah, yang setiap hari tinggal bersama neneknya dekat Keramat Jati. Di perjalanan, suatu hal aneh terjadi. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Baby, are you okay? Yeah, Mommy, I'm okay. Mom, the car's flooding. Oh, what do we do? Quick! Jill dan Noah yang selamat menemukan Tilda yang sudah tak sadarkan diri berada di tepi danau dan berhasil terselamatkan oleh kedua polisi. Semua kendaraan mengalami mati mesin, ungkap polisi tersebut sembari menyuruhnya ke rumah sakit untuk menjahit sobekan luka Jill. Setibanya di rumah sakit, tim medis menolak mereka karena saking banyaknya pasien yang mengalami luka lebih serius darinya. Nampak keadaan rumah sakit yang membludak pasca musibah tersebut, serta berbagai peristiwa aneh terjadi di sini. Salah satu pasien koma yang tiba-tiba terbangun. Kemudian obat bius juga tidak berfungsi pada semua pasien. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pulang. Malam yang gelap harus mereka lalui karena semua sumber listrik mati total. Tak ada teknologi yang berfungsi untuk saat ini. Di malam ini, Tilda bisa ngorok panjang di antara mereka yang tak bisa tidur, padahal belum nyeruput segelas kapal api. Jill terpaksa ngeronda berkeliling memakai sepedanya sampai ia bertemu dengan Greg yang meminta obat padanya buat anak-anak tongkrongan. Katanya semua teman-teman lagi pada kacau, edan, gak ada yang bisa tidur sama sekali. Mungkin obat penenang dari Jill bisa membantunya. Iming-iming dibayar double, Jill langsung gercep meluncur, hitung-hitung buat nambahin jajan anak. Okay. Dengan kondisi yang sepi, membuat Jill lebih mudah mengambilnya. Tapi tanpa disadarinya. Namun, di sini Mayor Murphy, seorang ilmuwan sekaligus atasan kerja Jill, mengerti keadaannya saat ini. Jill mengira ia bakal dipecat dari pekerjaannya. Mereka sibuk membereskan semua obat dan perlengkapan dokter untuk dibawa. Lalu Murphy sempat mengajak Jill untuk ikut. Namun, ia menolaknya
karena alasan keluarga. Asisten Murphy, Brian, memberitahu keadaan darurat yang sedang melanda. Murphy membuat penelitian pada seseorang yang bisa tidur di antara semua orang yang mengalami insomnia secara serentak. Brian menjelaskan betapa seriusnya masalah ini. Manusia yang tidak bisa tidur selama 48 jam berakibat pikiran menjadi kacau. Setelah 96 jam, menimbulkan halusinasi dan kerusakan motorik otak manusia. Lebih dari itu, menyebabkan kelumpuhan yang berujung pada kematian. Hal itu bisa menyebabkan kepunahan manusia di muka bumi. This is not happening to everyone. Yes, it is. Jill membantah pernyataan Brian bahwa tak semua orang mengalami hal yang sama. Putrinya, Tilda, bisa tertidur pulas di rumah. Matilda was sleeping too. I mean, my daughter was sleeping. You sure your daughter was sleeping? I got into a car accident, but I'm fine. Was your daughter also hurt? Berkat omongan Jill barusan, Brian memberitahu lagi kalau cuma ada satu wanita spesial yang bisa tidur. Ia berada di tempat penelitian Mayor Murphy. Just saying, odds are she wasn't sleeping. What do you think, she's unconscious? There are no such thing as unconscious people anymore. Nah lo, menyadari hal tersebut, Jill langsung ngebut ke rumah nenek. Jill yang panik berusaha ditenangkan putranya dengan memberitahu sang adik sedang menuju ke gereja bersama nenek. Jill mengajak Noah untuk pergi mencari Tilda, lalu membawanya ke tempat aman. Namun, Brian tiba-tiba datang dan menyarankan Jill agar membawa Tilda ke tempat penelitian Murphy, karena bocah itu adalah salah satu kunci dari semua ini. Tapi, ia tak mau menanggapinya. Brian, we're not going there. Come on, Noah, let's go. Di luar terlihat sangat kacau. Orang-orang menjadi gila pada berebutan merampas obat tidur ke dalam toko di emperan jalan. Sampai-sampai mereka menemukan sementara di dalam gereja, seorang pastor berusaha meyakinkan para jemaat bahwa kita bisa mendapatkan keajaiban yang sama seperti Tilda. Tapi ketika Tilda terbangun, salah satu jemaat menyarankan untuk mengorbankan bocah tersebut demi keselamatan umat. Namun di saat pastor menolaknya, seketika kondisi menjadi berantakan dan disusul dengan kedatangan Jill yang menambah tegang keadaan dengan maksud ingin membawa putrinya. Disertai Brian yang coba berusaha menenangkan situasi dengan meyakinkan para jemaat bahwa kami punya ilmuwan dan para dokter untuk bantu memecahkan masalah ini. Tapi pastor menolaknya karena Tilda bukanlah kelinci percobaan sob. Karena efek kebanyakan begadang serta kopi yang udah tinggal ampas meningkatkan emosi para jemaat yang akhirnya di tengah ketegangan yang tak kunjung reda, Jill berusaha mencari Tilda, lalu membawanya pergi bersama Noah. Di waktu istirahat, dengan kertas alamat yang sebelumnya ia ambil dari jasad Brian, Noah menyarankan agar kita menuju ke pusat penelitian yang mungkin ada solusinya di sana. Daripada nggak jelas tujuan mereka, Jill menyetujuinya. Lalu ia segera mencari mobil di bengkelnya Greg. Gegara kurang obat membuat dua mekanik ini hilang kendali. Lalu pergi dengan mobil oprekan yang sebelumnya mereka benerin. Kemudian disusul Jill yang juga pergi bersama kedua anaknya. Di perjalanan mereka sempat berhenti karena melihat mobilnya mengalami laka lantas. Dan ternyata korbannya dua mekanik tersebut. Lalu Jill mengambil pistol sebagai bekal perjalanannya. Hari pun berganti pagi. Mereka berhenti di perpustakaan untuk mencari peta daerah yang mengarah ke tujuan.
Di tengah kebebasan para tahanan yang keluar dari penjara secara cuma-cuma, kepanikan luar biasa pada Tilda yang lagi bobo cantik di dalam mobil. Saat-saat mendebarkan ketika mereka terjebak dan tak ada celah untuk kabur. Namun, seorang tahanan berhati malaikat tiba-tiba datang menjemputnya. Hey, mommy, get in. Get in, Mom, please. Get in. Berhubung bensin tiris, mereka berhenti sejenak dan menguras sisa-sisa bensin yang ada. Kebetulan nemu ransel, sekalian ganti kostum dulu biar rada kece dikit, ujar Dodge yang sekarang merubah statusnya jadi mantan narapidana. No, you should probably hang on to it. You look pretty mean pointing at people, just in case something happens. Di tengah jalan yang gelap, keganjilan mulai terasa saat manusia-manusia aneh coba membegal dan menyerang mereka secara brutal. Mereka yang berhasil lolos tak terasa sudah sampai tempat tujuan terakhir. Dodge sempat menawarkan dirinya untuk menemani mereka, namun Jill menolaknya, takut ngerepotin. Lagi pula dia mau lanjut nyari sewa buat setoran angkot hari ini. Tilda dan Noah menunggunya di luar dan jangan menyusul jika ibu tak kembali. Dengan teknik penyamaran ala-ala alumni ninja dari Pekalongan, ia berhasil masuk tanpa halangan dan langsung menuju ke ruangan medis. Jill berniat melepaskan nenek-nenek spesial yang sedang dijadikan bahan eksperimen dan bermaksud untuk menjaga anaknya jika semua orang sudah mati akibat pandemi yang tak bisa tidur ini. Murphy yang datang dengan tiba-tiba kaget akan kehadiran Jill di sini dan coba menjelaskan bahwa ia telah mencoba berbagai macam cara untuk menemukan obat misterius ini. Tetapi sayangnya sudah berjalan hampir seminggu, semua itu sia-sia karena mereka belum bisa mendapatkan harapan tersebut. Mendengar hal itu, Jill kembali untuk menemui anaknya, tapi tanpa diduganya, mereka pun ditangkap oleh para militer saat Tilda bilang ia bisa tidur dan bersedia membantu penelitian yang berlangsung. I can sleep. I can sleep. Tanpa lama-lama, Murphy segera melakukan eksperimen kepada Tilda yang sudah siap menjalaninya. Di sisi lain, Dodge dimintai tolong untuk memperbaiki kelistrikan gedung ini karena mereka tahu kalau Dodge sempat bekerja di PLN setempat. Sementara Jill dan Noah diamankan bersama di sebuah ruangan. Karena efek belum tidur, Jill berhalusinasi buruk terhadap Noah. He lied to me. It doesn't mean anything. Noah! 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 Why didn't you just tell me? No, don't do this. Noah, please. Noah, please. Balik lagi ke ruang medis, nenek itu tiba-tiba meninggal di tempat. Mungkin karena sudah umur atau bisa jadi karena eksperimen. Lalu Murphy mengambil inisiatif menggantikan nenek tersebut dengan kakaknya Tilda. Ketika seorang tentara menjemputnya, situasi berubah drastis. Saat halusinasi seseorang telah mencapai puncaknya, para militer yang berjaga, mereka seakan diserang musuh dan saling menembak di antara mereka, sehingga kondisi menjadi sangat chaos.
Murphy yang juga udah kelayangan, ia meminta suntikan penguat pada dokter. Namun nahas, dokter tersebut lupa akan udara yang belum sempat ia keluarkan dari suntikan karena terlalu panik. Dan alhasil, Murphy harus tewas di tempat akibat hal tersebut. Kejadian ini dimanfaatkan Jill yang masih sadar untuk membawa Tilda pergi. Namun ketika bertemu dengan Noah, ia sudah tak terkendali dan berhalusinasi. Dad taught me how to do this. You got the fish from the head to the tail. Tilda yang sudah cukup tidur dan masih bisa berpikir matang, ia berusaha mengambil alat pemicu detak jantung. Namun dibantu oleh Jill yang pikirannya sudah ngawur dan mereka berusaha menyelamatkan Noah. Tak terasa sudah kembali pagi. Terlihat banyak orang yang bergeletak tak bernyawa atas peristiwa peperangan asal-asalan semalam. Tetapi tidak dengan Jill dan Tilda yang berhasil selamat. Tilda menyadari akan Noah yang masih bernafas dan berusaha menyadarkannya. He's not dead. Oh. Streaming. Di hari ketujuh ini, Jill yang belum tidur, ia hanya bisa terbaring lemas dan tinggal menunggu ajal. Di saat Noah yang putus asa, Tilda menyadari akan satu hal yang membuat Noah bisa kembali hidup setelah jantungnya berhenti berdetak semalam. Bahwa kita masih bisa menyelamatkan ibu, seperti apa yang dialami Noah waktu kesetrum kabel semalam. Di akhir scenes, mereka pun membawa ibunda ke danau dan perlahan-lahan menenggelamkan Jill sampai ia tak sadarkan diri. Kemudian mereka pun melakukan hal serupa dengan kejadian Tilda yang terselamatkan beberapa hari lalu. Beberapa saat bersamaan ditutupnya film, akhirnya Jill kembali bernafas. Waduh, aneh nih sob. Ada aja pandemi nggak bisa tidur kayak gini. Bisa dibilang kita harus mati dulu kalau mau tetap hidup. Istilahnya mati suri sob. Intinya kalau mau tidur ya harus dipaksa mati. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.